Perkenalkan, nama saya Efrasia BK. Saya mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang. Prodi Pendidikan Guru Pendidik Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, perkembangan anak. Perkembangan diri anak usia dini. Yang pertama, konsep diri meliputi konsep diri positif dan konsep diri negatif. Pada umumnya, mengembangkan konsep diri positif banyak ditanamkan melalui kegiatan pembiasan seperti berbaris, berdoa, membaca, bermain, dan lain-lain. Sedangkan konsep diri negatif seperti memiliki perasaan yang rendah diri dan membenci diri sendiri. Yang kedua, harga diri. Masa usia dini adalah saat yang paling tepat untuk menemukan karakter pada diri anak. Salah satu adalah harga diri, di mana anak memiliki harga diri yang tinggi, maka ia memiliki pribadi yang menyenangkan. Yang ketiga, emosi diri. Emosi diri merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan anak usia dini, karena emosi merupakan perasaan yang dilakukan oleh anak ketika berinteraksi dengan orang lain, di lingkungan yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang lain. Yang kedua, gender. Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan kedudukan, fungsi, dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Untuk itu, penting pengenalan gender perlu dilakukan agar anak memahami peran antara laki-laki dan perempuan. Melalui pengenalan gender, orang tua bisa memberi penjelasan untuk anak mengenai identitas serta tugasnya masing-masing. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk pengenalan peran gender. Yang pertama, metode bercerita. Yang kedua, metode pembiasaan. Yang ketiga, metode sosial drama. Yang keempat, metode bercakap-cakap. Yang ketiga, bermain sebagai kesibukan bagi PAUD. Bermain merupakan kebutuhan anak yang sangat penting. Dengan bermain, anak akan membangun pengetahuan apa yang ada di sekitar dan membangun kreativitasnya, baik dengan menggunakan benda atau alat permainan. Ada beberapa manfaat bermain. Yang pertama, mendapat kegembiraan dan hiburan. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan intelektual. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan motorik anak. Yang keempat, mendorong spontanitas pada anak. Yang kelima, mengembangkan kemampuan sosial anak. Yang keempat, pengasuhan. Secara etimologis, pengasuhan berasal dari kata asuh. Artinya memimpin, mengelola, membimbing. Mengasuh anak maknanya ialah mendidik dan memelihara anak, mengurus sandang pangan sejak lahir sampai dewasa. Ada beberapa keterampilan orang tua ketika berkomunikasi dengan anak, seperti yang pertama, aktif mendengar. Yang kedua, penuh perhatian. Yang ketiga, merespon dengan bahasa tubuh. Yang keempat, merefleksikan. Yang kelima, menyampaikan pesan singkat. Yang kelima, hubungan anak usia dini dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan sekelompok individu yang memiliki usia dan kedewasaan yang hampir sama. Lingkungan teman sebaya ialah kelompok di mana individu dan anak tertentu saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi anak usia dini dengan teman sebaya mulai muncul sekitar anak berusia 2 tahun. Dengan porsi interaksi yang akan semakin bertambah menjadi sekitar 20%. Dari waktu ke waktu, dan pada umur 7-11 tahun, porsi tersebut semakin meningkat mencapai 40%. Ada beberapa fungsi positif teman sebaya terhadap individu menurut Kelly. Yang pertama, mengontrol impuls agresif. Yang kedua, memperoleh dorongan emosi dan sosial, menjadi independen. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Yang keempat, memperkuat penyesuaian moral dan nilai. Sekian dan terima kasih penjelasannya dari saya.